Nahmaduhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis Riyadhus Shalihin. Kita sudah bahas di bulan kemarin bab muraqabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah. Satu hadis sudah kita baca, hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena hadirnya malaikat Jibril di tengah-tengah majelis Rasulullah bersama para sahabat. Nah, sekarang kita akan masuk hadis kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babul muraqabati. An Abi Dzarrin Jundub ibnu Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabalin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah pada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik, di sini ada 3 poin. Poin pertama, ajakan bertakwa haitsu ma kunta, dimanapun berada. Meskipun secara luas takwa itu tetap ada kapan dan di mana. Berarti takwa itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dua-duanya kita bisa bertakwa. Ada orang bisa bertakwa di satu tempat, tidak bisa bertakwa di tempat lain. Contohnya, semangat beribadah luar biasa ketika sedang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Begitu pulang, sholat jamaahnya udah nggak ada. Ada tidak? Banyak. Jadi ketika umrah sholat 5 waktu di Masjidil Haram, begitu pulang tidak terlihat pergi ke masjid kecuali hari Jumat. Saya bisa mengatakan ini karena banyak saya saksikan orang seperti itu. Berarti dia bisa bertakwa di satu tempat, tidak bisa bertakwa di tempat lain. Contoh lagi, yang punya anak di pesantren, Masya Allah, jam 2 bagi anak pesantren bangun biasa. Di pesantren anak sehari kalau terdengar mereka membaca Quran sehari 3 juz itu tidak aneh kalau di pesantren. Tapi coba begitu liburan di rumah, yang dipegang bukan Quran, kalau dulu remote TV berarti, kalau hari ini HP. Berarti santri bisa bertakwa di satu tempat yaitu pesantren, tidak bisa bertakwa di tempat lain saat di rumah. Nah, sekarang waktu. Contohnya apa? Ramadan masjid penuh sesak. Berarti umat Islam bisa bertakwa di satu waktu, tapi tidak bisa bertakwa di waktu yang lain. Padahal takwanya seorang muslim bukan dilihat saat Ramadan, tapi dilihat setelah Ramadan. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua,
Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Jadi refleks kita setelah melakukan perbuatan dosa, sadar, segera tutupi dengan amal soleh. Sama dengan tamhuha, maka amal soleh itu bisa menutupi dosanya. Dan kalau bisa, dosa itu ditutupi dengan amal soleh yang sepadan. Jadi dosa ditutupi dengan amal soleh yang sepadan. Contoh, tangan Wahsy membunuh Hamzah. Akhirnya dia sadar, dia sudah membunuh orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia mencari informasi siapa orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Ketemulah, namanya Musailimah Al-Kadzab. Akhirnya cita-citanya berhasil, dia bunuh Musailimah Al-Kadzab. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, dikirim pasukan dipimpin Usamah bin Zaid pada perang Yamamah. Di tangan Wahsy si nabi palsu mati. Berarti amal solehnya membunuh Musailimah Al-Kadzab menutupi dosa di mana dulu dia pernah membunuh Hamzah. Caranya begitu. Setiap amal soleh itu akan menutup amal buruk. Nah, yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita disuruh berakhlak. Berakhlaklah, bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bicara tentang akhlak, ranking tertinggi manusia yang paling berakhlak adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung. Bicara tentang akhlak, nanti di Jannatul Firdaus itu ada 3 rumah. Mungkin bapak-bapak atau Pak Agus barangkali masih ingat, atau ibu-ibu, rumah di surga itu ada 3. Jenisnya apa? Nah, ini bosnya nggak datang belum? Oh, tadi subuh tidur, berarti tidak sholat subuh. Oh, sholat subuh, ya, ya, baik. Silahkan bergeser di sini biar kelihatan. Saya ulangi, rumah di Jannatul Firdaus itu ada 3. Maaf, ini saya ulangi, semoga tidak bosan. Ana zaimun bibaitin fi rabdil jannati liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan. Aku jamin kalian punya rumah di pinggir. Di Jannatul Firdaus ada rumah bagian pinggir. Ini jenis rumah pertama. Siapa yang memiliki liman tarakal miraa wa in kana muhiqqan, bagi yang meninggalkan perdebatan meskipun untuk mencari kebenaran. Jadi jangan berdebat. Apalagi berdebat di medsos atau di grup-grup WA. Berdebat di Facebook, berdebat di kolom komentar YouTube. Itu satu. Jadi ada rumah di bagian pinggir. Wa ana zaimun bi baitin fi wastil jannah. Ada rumah di tengah-tengah. Nah, ini tipe kedua, rumah yang ada di tengah. Siapa? Liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Bagi yang meninggalkan dusta meskipun untuk bercanda. Kira-kira
di mana kita dapatkan orang bohong tapi sebenarnya cuma bercanda. Yang dibohongi juga tidak rugi. Pelawak, ada lagi stand up comedy. Coba stand up comedy kan berdiri untuk melawak, ngarang-ngarang cerita sesuatu yang dia tidak pernah mengalaminya. Nah, orang yang suka bohong meskipun tujuannya bercanda, yang dibohongi tidak merasa rugi, malah senang, tertawa, terhibur. Orang ini tidak akan mendapatkan rumah di tengah-tengah, di Jannatul Firdaus. Nah, ada rumah spesial, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah. Aku pastikan kalian punya rumah di tempat paling tinggi. Liman hasuna hulukuhu, siapa yang akhlaknya bagus. Berarti akhlak yang bagus menyebabkan orang itu mendapatkan rumah paling spesial di Jannatul Firdaus. Dari hadis ini berarti kita diajarkan beres hablun minallah dan beres hablun minanas. Hablun minallahnya apa? Ittaqillah, bertakwalah. Dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nah, ini hablun minallah. Hablun minannas wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Sekarang di mana letak muraqabah pada hadis ini? Letaknya ada pada kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Baik, hadis ketiga ini sudah kita baca di Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wa idza jatama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa fi riwayatin ghairi at-Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah wa lam annama ahta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa lam anna nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu hari saya duduk di belakang Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, nah, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan dapat menimpakan mudarat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu yang menimpamu. Karena engkau telah takdir berikat dan lembaran-lembarannya telah kering. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Maka Allah di saat makmur, maka Dia akan mengalimu di saat waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditulis menimpamu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu ia tidak akan melesat darimu.
Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu ada bersama kesabaran dan kelonggaran itu bersama kesulitan, dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, baik. Ini anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Rasulullah wafat usianya menjelang balik. Berarti masih junior. Mungkin masih ingat kriteria laki-laki dinyatakan balik. Pak Prapto masih ingat anak laki-laki ada 3 kriteria, atau pas hari itu pas gak datang? Kelihatannya pas gak datang, akhirnya tidak bisa jawab. Baik, maaf saya ulangi lagi. Laki-laki, anak laki-laki dinyatakan balik, cirinya 1 di antara 3. 1, anisobiyyi hatta yahtalima. Statusnya anak hingga dia mimpi basah. Jadi dia masih kecil, ternyata sudah mimpi basah, sudah dinyatakan balik. Berarti sholat wajib, ditinggalkan dosa. Ternyata anak kita ditanya sudah balik belum? Balik itu apa? Nah, ditanya sudah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Berarti belum mimpi basah. Kriteria pindah ke yang kedua. Wa kuntu mimman lam yanbut, ini berdasarkan hadis dari Atiyah Al-Qardi, kalau sudah tumbuh bulu di kemaluannya maka eksekusi mati berlaku bagi seluruh laki-laki Yahudi Bani Quraidah. Ada beberapa anak, untuk memastikan ini balik atau belum, maka celananya dilucuti, dilihat apakah kemaluannya sudah tumbuh bulunya atau belum. Nah, Atiyah Al-Qardi ketika dilihat ternyata belum tumbuh, akhirnya fakhalla sabili, aku dibebaskan dari eksekusi mati yang akhirnya masuk Islam. Ternyata bulunya belum tumbuh. Nah, dilihat dari usia. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar. Uridat alayya yauma Uhudin wa ana ibnu 14. Aku ikut berbaris pasukan yang akan berangkat ke Uhud, usiaku 14 tahun. Falam yujisni, Rasulullah belum mengizinkan aku. Tahun depan uridat alayya yaumal khandaq, ketika perang Khandaq aku ikut berbaris. Wa ana ibnu 15, saat itu usiaku 15 tahun. Fa ajazani, beliau mengizinkan aku. Berarti ditinjau dari segi usia 15. Lihat 1 di antara 3 ini, siapa yang duluan? Baik. Inilah Ibnu Abbas. Rasulullah wafat usianya nahastul ihtilam, menjelang usia balik. Nah, masih kecil. Ibnu Abbas itu sering tertidur di depan pintu rumah Rasulullah, menunggu kapan Rasulullah keluar, kapan mengeluarkan sabdanya. Jadi ingin mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sering tertidur pulas di depan pintu rumah Nabi karena beliau tidak keluar-keluar. Baik, nah di sini ketika boncengan dengan Nabi di atas kendaraan, nah Rasulullah memberikan pelajaran. Coba, anak belum balik tapi pelajarannya sudah mantap. 1, ihfadillaha yahfadka, jagalah perintah Allah maka Allah akan menjagamu. Kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka, jaga larangan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Berarti yang dijaga itu 2. 1 perintah, 2 larangan. Jangan sampai perintah dilaksanakan dengan baik tapi larangan diterjang, atau larangan tidak diterjang tapi gak sholat. Nah, itu juga tidak benar. Zina tidak, mencuri tidak, mungkin merokok juga tidak,
Berarti bagus, maksiat tidak ada, tapi dia tidak sholat, ini juga bermasalah. Berarti kewajiban dan larangan harus dijaga. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Meminta kepada Allah itu bermacam-macam. Sekarang banyak gempa. Kalau memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu agar tidak terjadi gempa di Bekasi. Perpohonan ini disebut dengan istighosah. Kan warga Nahdlatul Ulama sering mengadakan istighosah kubro, kan begitu. Jadi memohon kepada Allah agar tidak ada bencana, tidak ada banjir, longsor, gunung meletus, termasuk gempa. Permintaan itu disebut dengan istighosah. Nah, kemudian kalau kaitannya diganggu, nah, kalau istighosah tadi, kalau orang kejawen melakukannya dengan cara ruwatan. Warga Nahdlatul Ulama menggunakan istighosah kubro, kalau warga kejawen menggunakan acara ruwatan. Gimana? Iya, termasuk itu, sedekah bumi. Kenapa? Di Bekasi nggak ada. Ruwatan nggak ada. Ruwatan itu pagelaran semalam suntuk, wayang kulit, kemudian ada ritual-ritual tertentu memohon kepada Betara Kala jangan ngamuk. Nah, itu. Kalau sedekah bumi biasanya mintanya kepada Dewi Sri. Nah, baik, itu istighosah. Tapi kalau memohon kepada Allah supaya kita tidak diganggu, mungkin diganggu setan, diganggu preman, diganggu tukang palak, itu disebut isti'adzah. Jadi beda-beda isti'adzah. Katanya di sini banyak setannya. Maka saya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya sedang safar, belok ke rest area. Katanya di sini rest area banyak copet, banyak modus kejahatan dengan pecah kaca. Maka idza nazala mansilan, siapa yang singgah di satu tempat untuk istirahat saat perjalanan, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalam Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Rasulullah menjamin lam yadurrahu hatta yartahila min mansilihi, dia tidak akan diganggu oleh makhluk manapun sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, itu isti'adzah. Tapi ada jenis isti'adzah orang yang tidak bertauhid. Bus dari Jakarta ke Jawa ketika melewati Rawapening biasanya ngebel tin-tin. Nah, itu isti'adzah kepada sing bau reksa yang punya yang punya wilayah sing bau reksa. Nah, itu isti'adzah tapi tidak kepada Allah. Nah, kemudian ada saya akan menikahkan anak, saya sedang mencari pekerjaan, memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar mendatangkan kebaikan bagi hajat-hajat kita, itu disebut dengan isti'anah. Ya Allah, saya belum punya jodoh, berikan pendamping hidup buat saya. Itu isti'anah. Udah nikah ya? Udah. Yang belum nikah mana? Kok gak datang? Ini belum nikah ya? Enggak, yang biasanya duduk di sini? Oh, lagi narik. Nah, jadi yang sedang nyari jodoh dicari, tanya kepada orang-orang, Allah diminta. Nah, permintaan itu disebut dengan isti'anah. Jadi sama-sama berdoa beda. Ada isti'adzah, istighosah, ada isti'anah. Ya Allah, ini gempa terjadi di Garut.
di Cianjur, di Tasik. Semoga engkau tidak berikan gempa itu di Bekasi. Istighosah. Baik, nah, anak kecil ini sudah diajari mintanya kepada Allah. Nah, baru ketahuilah bahwa seluruh umat, seluruh manusia bersepakat untuk mendatangkan manfaat buatmu dengan sesuatu, sekali-kali manfaat itu tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah ditetapkan baik untukmu. Contoh, Pak Harto sakit. Seluruh dokter spesial, ada 10 dokter spesial menangani Pak Harto dengan tujuan agar Pak Harto sembuh. Ternyata Allah menetapkan Pak Harto harus meninggal dunia. Berarti di sini seluruh umat bersepakat bahu-membahu untuk mendatangkan manfaat buatmu dengan sesuatu. Berarti kesembuhan Pak Harto ternyata sekali-kali manfaat itu tidak akan datang kecuali kalau Allah sudah tetapkan. Nah, itu contohnya. Nah, kalimat berikutnya, apabila mereka bersepakat untuk mendatangkan madarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mendatangkan madarat kecuali yang sudah ditetapkan untukmu. Contoh yang paling mudah, Ibrahim. Tubuhnya diikat, sudah berada di atas tumpukan kayu bakar. Kayu dibakar, api menyala. Menurut teori harusnya mati. Ternyata tidak mati. Betul kayu itu akhirnya hangus jadi abu, tapi tidak ada madarat sedikit pun pada diri Nabi Ibrahim. Justru besoknya Raja Namrud yang mati. Itu contoh. Termasuk Nabi Musa. Nabi Musa itu harusnya mati. Seluruh wanita didata yang hamil sudah dipantau kapan bayi ini akan lahir. Ternyata justru malah tinggal di istana Firaun. Itu contoh. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah sudah dikepung, sayembara akan mendapatkan 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menangkap Muhammad. Ternyata Rasulullah selamat, akhirnya tiba di kota Madinah. Bahkan setelah itu justru Mekah akhirnya takluk. Harusnya Rasulullah hari itu juga mati. Bahkan ketika masuk Gua Sur itu sebenarnya bukan gua. Itu hanya bisa dimasuki pol 3 orang. Orang-orang kafir Quraisy sudah berada di depan pintu gua. Ternyata tidak ada yang tertarik untuk penasaran melihat ke dalam. Baik. Akhirnya kalimat terakhir, pulpen yang digunakan untuk menulis takdir sudah diangkat, tinta sudah kering. Berarti takdir tidak bisa dirubah lagi. Anak kecil belum balik sudah paham takdir, sudah paham akidah bahwa meminta hanya kepada Allah. Nah sekarang kalau takdir sudah tidak bisa dirubah karena pulpen sudah diangkat, tintanya sudah kering, lalu bagaimana dengan hadis doa merubah takdir? Nah, jadi gini maksudnya, saya kasih gambaran mudah. Ada orang lapar, berarti takdir dia saat itu adalah lapar. Bisa tidak berubah dari lapar menjadi kenyang? Bisa. Caranya apa? Makan. Berarti makan merubah lapar. Contoh, orang sakit, ini takdir, dia sudah ditetapkan oleh Allah sakit. Kenapa bisa sembuh? Ternyata takdir mengatakan dia pergi ke dokter, dia minum obat, dia laksanakan pesan-pesan dokter, akhirnya dia sembuh. Berarti takdir sakit
berubah menjadi kesembuhan setelah dia minum obat. Ada orang sakit, ternyata dia tidak minum obat, tapi dia berdoa, membaca Al-Fatihah, membaca Allahumma rabbin nas idhibil basa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru sakoman. Bacaan lain apa ibu-ibu? Kalau sakit apa? Apa? Oh, belum pernah sakit ya? Atau bapak-bapak selama ini kalau sakit pakai teori dunia terus, jarang pakai teori dari langit. Mungkin bapak mengambil air baca Al-Fatihah. Ini yang paling mudah, terus diminum. Atau bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali. Dan bacaan lain. Akhirnya apa? Tanpa minum obat ternyata sembuh. Berarti takdir sakit berubah menjadi sehat setelah dia banyak berdoa. Itu maksudnya. Dan dia berdoa juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Dia nanti sakit, nanti akan berdoa dengan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan oleh Allah lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdoanya itu sudah takdir. Contoh yang paling mudah di bab niat, bab 1, 3 orang terjebak dalam gua. Menurut teori harusnya mati karena gua tertutup rapat. Kenapa 3-3-nya bisa keluar? Tidak pakai alat dongkrak yang diproduksi oleh PT Komatsu, enggak. Tapi batu itu bergeser lewat apa? Lewat doa. Nah, tapi dia berdoa juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Pulpen sudah menulis 3 orang ini terjebak dalam gua, akhirnya berdoa kepada Allah, gua pun akhirnya terbuka lagi. Jadi bukan berarti yang sudah tertulis di sana berubah setelah dia berdoa. Enggak, tulisan di sana sudah kering, pulpennya sudah diangkat. Baik, akhirnya kalimat kedua riwayat yang lain, kemenangan itu harus disertai kesabaran, kemudian kesenangan harus diiringi dengan kesedihan, kemudahan pasti ada kesulitan. Itulah dunia. Jadi kalau ingin lempeng, bahagia terus, itu di Jannatul Firdaus. Di dunia itu pasti ada sedih dan senang. Baik, sekarang mana letak muraqabahnya? Kalimat pertama, jagalah perintah Allah, niscaya Allah menjagamu, dan jagalah larangan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan dirimu. Hadis keempat, An Anasin radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy'ari kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan amalan yang menurut pandangan kalian lebih kecil daripada rambut. Padahal kami para sahabat pada masa Rasulullah SAW menilai termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Nah, ini bukan sabda Rasulullah. Sebenarnya ini bukan hadis, tapi perkataan Anas bin Malik. Jadi bukan hadis. Kan banyak kalimat-kalimat bagus dikira hadis, ternyata bukan hadis. Contoh, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu goda ta'ishu abadan. Carilah akhirat seolah-olah mati besok, cari dunia seolah-olah hidup selamanya. Itu bukan sabda Rasulullah.
tapi perkataan-perkataan sebagian sahabat dan tabi'in. Laulal ilmu lakana nasu kalbahaimi. Kalau bukan karena ilmu, manusia itu sebenarnya sama derajatnya dengan binatang. Kemudian man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sukses dunia, sukses akhirat, dua-duanya harus pakai ilmu. Termasuk utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun sampai negeri Cina. An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Termasuk kalimat orang Islam kalau paham betapa berkahnya Ramadan, nih saya pengen Ramadan bukan 1 bulan tapi 12 bulan. Bukan sabda Rasul. Nah, termasuk ini ucapan Anas kepada kaum tabi'in untuk menunjukkan betapa sahabat kedudukannya lebih hebat daripada tabi'in. Sahabat itu kan orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau tabi'in kan belum pernah. Meskipun hidup sejaman, cuma karena belum ketemu Rasul, akhirnya tidak bisa disebut sahabat. Contohnya siapa? Contohnya Raja Najasyi. Raja Najasyi bersahadat ketika Ja'far bin Abdul Muthalib datang ke Habasyah. Ternyata tidak lama kemudian ada berita Raja Najasyi meninggal dunia. Rasulullah pun menyolatkan secara gaib. Harusnya sahabat, tapi para ulama memasukkan dia ke dalam kelompok tabi'in karena belum bertemu dengan Rasul. Termasuk Abu Muslim Al-Khawlani, dia bersahadat di depan Mu'ad bin Jabal. Dia orang Yaman. Begitu mengucapkan kalimat syahadat, dia memacu kudanya pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah ternyata Rasulullah baru saja dikubur. Ini bisa dibayangkan betapa sedihnya Abu Muslim Al-Khawlani, tidak sempat menatap Rasulullah SAW. Nah, maka Abu Muslim Al-Khawlani dimasukkan ke dalam tabi'in. Nah, kalau sekarang ada kiai ngaku ketemu Rasul gimana? Banyak ya, wah itu sahabat tuh berarti, masya Allah. Kenapa? Nah, kan ada yang ketemu dengan Rasulullah semobil bahkan, coba, masya Allah, sahabat dia, radhiyallahu anhu berarti. Bahkan ada kiai, saya bisa bertemu dengan Rasulullah kapanpun saya mau. Masya Allah, itu kalimat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bertemu dengan Rasulullah mengaku, tapi dalam mimpi, bukan dalam keadaan terjaga. Dalam mimpi mungkin. Baik. Nah, sekarang di sini atau saya belokkan lagi. Tadi kan definisi sahabat dan tabi'in. Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya, mana yang lebih mulia, Muawiyah, seorang sahabat, masuk Islam pun kira-kira setelah hampir 20 tahun perjalanan dakwah Rasulullah. Itu Muawiyah, seorang sahabat, masuk Islamnya akhir-akhir. Itu kan anak Abu Sufyan. Abu Sufyan bersahadat, Muawiyah juga bersahadat. Ketika dia menjadi khalifah, berperang melawan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin yang mati ribuan. Ini Muawiyah. Mana yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Kalangan tabi'in menjadi khalifah, tidak sampai 3 tahun menjabat khalifah, tapi hasilnya kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat. Itu Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya, sampai-sampai tidak ada satupun kasus binatang ternak diterkam serigala. Itu gak ada. Jadi binatang ternak itu tidak dijaga.
pada masa Umar bin Abdul Aziz, sampai akhirnya terdengar berita seekor kambing milik penduduk diterkam serigala. Masyarakat kaget. Saat kaget itulah terdengar berita hari ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Berarti kan khalifah hebat ini. Mana yang lebih mulia, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah? Dijawab Abdullah bin Mubarak, ada debu terbang nyangkut di hidung Muawiyah, debu itu masih lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Untuk menunjukkan apa? Sahabat tetap kedudukannya lebih mulia daripada tabi'in. Teman kita, anggota pengajian kita di Cibitung nyeletuk, saya mah imannya nggak usah tinggi-tinggi, imannya seperti Bilal saja. Loh, nggak usah tinggi-tinggi, imannya seperti Bilal. Secara status sosial betul Bilal itu rendah. Secara iman jangan ditanya, Bilal bukan orang sembarangan. Bilal itu kalau dia benci kepada seseorang, orang itu akan benci kepada orang itu. Kalau Bilal ridho kepada seseorang, Allah juga akan ridho kepada orang itu. Dan Bilal sendalnya sudah ada di Jannatul Firdaus, berarti bukan orang sembarangan. Baik, nah Anas bin Malik di sini, sesungguhnya kalian ini wahai kaum tabi'in melakukan perbuatan kalian anggap lebih remeh daripada rambut di mata kalian, lebih tipis daripada rambut, sementara kami menilainya kalau kami lakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menilai itu perbuatan yang akan mencelakakan kami, menjerumuskan kami ke dalam dosa atau neraka. Jadi kalian anggap remeh, itu pada masa Rasulullah kami menilai itu membuat kami masuk neraka. Jadi gini, para sahabat itu responnya luar biasa. Ada ayat atau hadis bukan ditujukan kepada mereka tentang neraka, tapi seolah-olah ayat dan hadis itu buat mereka. Contoh, Hudzaifah al-Yaman itu dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah ada 10 orang munafik di kota Madinah. Namanya satu persatu disebut. Tolong jangan disampaikan kepada orang lain. Amanat. Akhirnya betul. Tapi Umar mendengar. Umar akhirnya mendatangi Hudzaifah. Siapa 10 orang munafik itu? Hudzaifah menjawab, oh gak bisa, ini amanat, rahasia. Umar kemudian bertanya, kalau memang itu rahasia, tolong saya bertanya, namaku tercantum tidak di dalamnya? Itu Umar bin Khattab. Padahal Umar sudah mendapatkan jaminan akhirat. Contohnya apa? Rasulullah kan pernah melihat istana di Jannatul Firdaus, hebat, indah. Di depannya ada seorang wanita. Rasulullah mendekati istana itu. Punya siapa ini? Punya Umar bin Khattab. Dari luar saja indah, apalagi kalau ke dalam. Rasulullah pun melangkah beberapa langkah untuk masuk istana itu, hingga akhirnya ingat yang punya saja belum masuk, kenapa orang lain nyelonong masuk ke dalam. Akhirnya Rasulullah mundur, diceritakan kepada Umar bin Khattab. Umar menangis, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memasuki itu? Jadi Umar bin Khattab jaminan akhiratnya sudah ada. Tapi begitu ada 10 orang munafik di kota Madinah yang pasti berada di neraka paling bawah, dia sampai menginterogasi Hudzaifah al-Yaman, bertanya, namaku tercantum tidak di dalamnya? Itulah para sahabat. Baik, kita masuk hadis ke 15. Oh iya, 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi.
Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan kecemburuan Allah adalah jika seseorang mendatangi apa yang diharapkan oleh Allah kepadanya. Berarti cemburu itu salah satu sifat Allah yang tidak tercantum di akidah Asy'ariyah. Dulu kita pernah belajar akidah Asy'ariyah di bangku sekolah. Ada pelajaran sifat wajib bagi Allah. Wujud ada, qidam dahulu, baqa kekal, mukhalafatu lil hawadisi berbeda dengan makhluk, wahdaniyat, kudrat, iradat, hayat, sama, basar dan lain sebagainya. Kalam. Nah, ghairah tidak ada. Apa itu? Cemburu. Maka meyakini sifat Allah itu cuma 20 itu kurang. Masih banyak sifat Allah yang lain, termasuk Allah itu maha cemburu. Kapan Allah cemburu? Kalau ada orang tidak mengikuti Allah tapi mengikuti hawa nafsunya, akhirnya menerjang apa yang Allah haramkan. Berarti inilah muraqabah. Jangan bikin Allah cemburu saat kita lebih tertarik untuk mempertaruhkan hawa nafsu daripada tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah cukup. Ada pertanyaan seputar kajian? Bapak dari mana, Pak? Mustika? Sebentar, Bantar Gebang. Yang mau jalan ke Bantar Gebang? Oh iya Peduren ya. Iya. Berarti yang ini apa? Kuburan-kuburan kopit di sana ya. Kenapa? Ya. Minta penjelasan mengenai orang terbunuh tapi hidup kembali. Nah, itu Orang terbunuh? itu dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat 54 sama Al-Imran 169. Orang terbunuh Tapi bukan mati dia, tapi hidup dia kemudian. Pengertiannya gimana, Bos? Oh, yang orang jihad itu 2 kali kan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Ali Imran ada, Al-Baqarah ada. Pengertiannya apa, dia masih dikirim kita? Oh gitu. Jadi gini, para mujahid yang mati syahid itu tidak mati. Statusnya di sana apa? Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan terus menerus diberi rezeki. Kenapa terus menerus diberi rezeki? Karena kata kerjanya bentuk fi'lun mudhari, present continuous, berarti terus menerus. Nah, akhirnya ayat ini coba kita buka hadis ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata roh-roh orang-orang yang mati syahid itu ada di tembolok burung-burung berwarna hijau di Jannatul Firdaus, dan mereka pagi dan petang mendapatkan rezeki dari Allah. Itu maksudnya mereka hidup di sekeliling kita. Ayatnya inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, sementara Allah berada di atas arsy. Begitu, bukan di sekeliling kita, nggak ada. Selesai ya. Dan orang yang mati syahid itu punya situ khisalin, punya 7 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang mati husnul khotimah. Yang salah satu yang mencolok, wa yuzawwaju min sab'ina thintai wa sab'ina minal hur al-ain. Akan begitu nyawanya dicabut, saat itu juga sudah langsung dinikahkan dengan 72 bidadari
Jadi yang dapat 72 bidadari itu bukan yang husnul khotimah, yang mati syahid. Ya. Dan mereka tidak akan terpengaruh oleh tiupan trompet pertama. Tiupan trompet pertama mereka tidak akan terpengaruh, mereka tetap hidup. Kalau yang lain kan pada bertumbangan akhirnya hidup lagi di tiupan trompet kedua. Ya, kenapa? Istighosa itu dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah, Ustaz? Sedangkan yang kita ketahui kan saudara kita itu kan melakukan secara berjamaah. Ya. Sendiri bisa, memanfaatkan kerumunan orang saat khutbah Jumat bisa, atau di saat sedang duduk di majelis taklim kita memohon kepada Allah, misalnya ustadznya menyampaikan memohon kepada Allah semoga Allah menghindarkan diri kita dari semua musibah yang kita khawatirkan. Diam-diam jamaah pengajian mengucapkan amin, itu juga bagian dari istighosa. Yang keliru kalau sudah ditentukan bacaannya harus ini, nomor urutnya ini, akhirnya seolah-olah sudah dijadikan sebagai rukun. Ya, ada ibu-ibu. Oh, silakan Pak. Tentang muraqabah nih Ustaz. Muraqabah itu kan seperti yang disampaikan tadi, merasa Diawasi, ya. Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan di mana saja berada. Nah, dari hadis-hadis yang disampaikan ini tentang muraqabah itu kaitannya bagaimana, saya belum paham, belum nyantol. Belum nyantol. Iya. Berarti Bapak bertanya bagaimana ilmu itu nyantol gitu. Tentang muraqabah. Oh, jadi gini. Iya. Seperti Bapak sedang saum, istri sedang pergi, anak-anak sedang sekolah. Bapak lapar, berani tidak berbuka saat di rumah, nggak ada orang, pasti kan nggak berani. Nah itu muraqabah. Saya tidak berani berbuka, betul istri saya nggak ada, anak-anak sedang pergi sekolah, tapi saya tidak berani untuk makan dan minum, padahal saya sedang lapar, puasa. Nah, itu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, meskipun tidak diawasi oleh orang lain. Nah, itu muraqabah. Contoh lagi, sedang ujian tiba-tiba perut guru sakit, keluar 15 menit, yang lain pada nyontek, saya enggak. Lebih baik nilai saya kecil tapi jujur. Itu muraqabah. Dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang memanfaatkan keluarnya guru dengan cara nyontek. Contoh lagi, Yusuf, pintu sudah tertutup, Zulaikha merayu. Suami Zulaikha sedang ngantor. Kenapa tidak berani melayani keinginan Zulaikha? Qala ma'adallah, aku takut kepada Allah. Nah, itu muraqabah. Jadi takutnya seseorang bukan karena faktor manusia, tapi karena faktor Allah, meskipun luput dari pandangan manusia. Seperti kenapa Umar bin Khattab menikahkan anak laki-lakinya dengan seorang wanita ketika Umar sedang turun malam-malam mengadakan belusuan. Dulu kan belum ada SCTV, kan belum ada, nggak ada pantauan. Tiba-tiba mendengar obrolan antara seorang wanita dengan putrinya. Dia kan penjual susu. Kata ibunya, campur aja susu dengan air. Kan anaknya, oh nggak bisa. Itu putrinya mengatakan nggak bisa. Kata ibunya, kan Umar bin Khattab tidak melihat. Putrinya, ya Tuhannya Umar bin Khattab melihat. Akhirnya Umar pulang ke rumah. Anaknya dipanggil, nikahlah dengan wanita
itu, dari rahim wanita itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu disebut dengan muraqabah. Sudah ada ibu-ibu yang bertanya. Ya, silakan. Terakhir. Tentang anak-anak, Ustaz. Oh ya. Anak-anak yang masih kecil kita suka bersin tuh. Hmm. Kita bersin deh. Itu orang tua suka kalau pas langsung membaca alhamdulillah itu. Oh ya. Atau baca lain untuk orang tuanya. Oh, jadi anak kecil sedang bersin, sebagai tarbiyah orang tuanya mengucapkan alhamdulillah. Biar anaknya juga nanti kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan zikir berjamaah itu boleh atau tidak untuk taklim, silahkan. Seperti apa? Imam Syafi'i kan membolehkan zikir berjamaah, tapi dengan tujuan ngajar. Seperti anak TPA. Ayo anak-anak, sekarang pelajaran zikir ba'da sholat. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam. Itu berarti dalam rangka mengajar. Sama dengan ayo anak-anak, sekarang perut kita sudah kenyang, mari kita membaca alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiin wala muwaddain wala mustagna anhu rabbana. Ketika mau tidur, ayo jangan lupa bismika Allahumma, itu kan berarti zikir berjamaah. Ketika anak sudah hafal, sudah dilepas. Jadi nggak masalah. Anak udah ada tanda-tanda bersin, kita sudah siap-siap mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya anak tahu, oh kalau bersin mengucapkan alhamdulillah. Yang tidak benar, ada orang datang, harusnya kan kita nunggu salam. Orang datang, assalamualaikum. Harusnya kan dia yang mengucapkan salam, kita yang mengucapkan salam. Kan seperti itu. Sering teman-teman kita ketika kita datang harusnya kan assalamualaikum, dia yang mengucapkan assalamualaikum mendahului. Sudah ya Bu ya? Kenapa? Misalkan kita mengajarkan anak-anak sholat dengan mengucapkan niat usolli wa tudli seperti contohnya, itu boleh tidak Ustaz? Jadi gini, Mengetahui kalau ini zuhur. itu metode Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan bagi orang yang belum mantap, itu diingatkan, dimantapkan dengan usolli tadi. Usolli, aku niat sholat fardhu duhri, sholat duhur yang fardu, arba'a rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan, karena ini pelaksanaannya sesuai dengan waktunya, bukan kodoan, lillahi ta'ala. Nah, ini diucapkan untuk menanamkan keyakinan. Bagi orang-orang tertentu kadang-kadang seperti itu. Tapi bagi sebagian orang yang sudah mantap, maka usolli tidak diperlukan lagi. Karena kiai-kiai kita dulu yang ngajar ini usolli, kita baca usolli, tapi kiai kita tidak baca usolli. Nah, Pak Kiai, kita kan nanya, loh kita suruh usolli kok Pak Kiai? Oh, kita sudah mantap. Oh, berarti itu hanya sekedar memantapkan hati. Kalau sudah terlatih, usolli sudah bisa kita tinggalkan. Itulah Imam Syafi'i. Tergantung, karena anak-anak sekarang tanpa digitukan ada yang sudah mantap, sudah otomatis. Karena anak-anak kita di komplek perumahan itu kelas 1, kelas 2 SD itu subuh sudah pada bangun. Saya juga sempat membawa keponakan saya kemari ketika orang tuanya meninggal dunia. Itu sebelum subuh itu sudah mandi bahkan. Jadi bangun tidur sebelum berangkat ke masjid sudah mandi. Itu sudah mantap sebenarnya. Sudah paham, oh ini adalah kewajiban. Berarti kalau sholat itu dulu menghadap kiblat
Nah, dalam madhab Hambali, hal yaqulu syai'an qabla takbir, apakah ada bacaan sebelum takbir? Qala la, tidak ada. Karena bacaan pertama kali keluar dari lisan Rasulullah adalah Allahu Akbar. Tapi kita menghormati Imam Syafi'i yang punya istihad seperti itu. Ya tidak masalah. Menariknya Imam Hanafi itu tidak mengakui usholi. Tapi bagi yang sedang ini resah gelisah, silahkan usholi. Mungkin sedang pusing, ini banyak utang, sedang sholat hilang konsentrasi, kalau usholi silahkan. Itu Imam Hanafi. Contoh di Jembatan 12 Rawalumbu, saya ngisi pengajian. Ada pertanyaan menarik juga. Akhirnya saya paham kenapa Imam Syafi'i menganjurkan usholi. Saya sholat, begitu sudah takbiratul ihram, ya Allah, ini sholat duhur atau asar? Berarti sholatnya tidak sah karena niat itu hukumnya wajib. Dia harus sadar ketika takbir ini sholat apa. Ternyata dia bingung. Saya juga bingung kenapa dia bingung. Tidak tahu ini sholat duhur atau asar. Maka betullah Imam Syafi'i ternyata tidak bisa kita salah-salahkan. Tolong jangan memvonis Imam Syafi'i sebagai orang yang menyebarkan bid'ah ya. Betul usholi tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu hanya istihad. Istihad kalau salah tetap pahalanya satu, dapat pahala. Kita hormati. Jadi ternyata ada beberapa orang yang perlu memantapkan lagi. Insya Allah cukup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.